Pada hari-hari ini, saya sedang membaca satu buku tentang kesaksian hidup dari Smith Wigglesworth. Melalui buku kesaksian yang sedang saya baca tersebut, saya merasa sangat diberkati melalui apa yang ia lalui dalam hidupnya bersama Tuhan. Robert Liardon sebagai penulis dari buku kesaksian tersebut menegaskan bahwa salah satu kekuatan dari pelayanan Smith Wigglesworth adalah hatinya yang lembut. Dia memang bukanlah seorang orator hebat seperti Charles Finney, tapi apapun yang ia sampaikan selalu keluar dari hatinya yang mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa. Di saat saya membaca penegasan tersebut, saya bisa merasakan curahan hadirat Tuhan yang seperti menegaskan, itulah yang sedang terus aku bangun dalam hidupmu maupun orang-orang yang ada di sekitarmu, yaitu orang-orang yang terhubung dengan dirimu. Memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah, hanya akan dapat kita miliki melalui proses pembentukan tangan Tuhan, serta firman-Nya yang terjadi secara berkesinambungan dalam hidup kita. Smith Wigglesworth memang pernah mengalami hatinya jadi terdistrek ke pekerjaannya sebagai seorang tukang pipa yang sukses di kotanya. Sehingga saat istrinya semakin maju dan bertumbuh di dalam pelayanan, hati Smith kepada Tuhan justru menjadi semakin bertambah dingin. Pernah sekali waktu, karena istrinya pulang agak larut malam akibat pelayanan yang berkepanjangan, Smith menjadi marah dan menegur istrinya tersebut. Tapi sementara istrinya masih dalam kuasa Roh Kudus, dia menjawab teguran Smith dengan berkata kepadanya, "Engkau memang suamiku, tapi Kristus adalah majikan dan Tuhanku." Menerima jawaban dari sang istri membuat Smith bertambah marah, sehingga mendorong istrinya keluar rumah dari pintu belakang dan mengunci istrinya tersebut. Tapi dalam kemarahan Smith, dia lupa mengunci pintu depan rumahnya, sehingga Polly, itulah nama istri Smith Wigglesworth, dengan mudah kembali masuk rumah dari pintu depan dan segera mentertawakan Smith yang sedang marah-marah di bagian belakang rumah mereka. Polly tertawa dengan sedemikian kuat sehingga akhirnya membuat Smith pun jadi ikut tertawa bersamanya. Dan melalui peristiwa tersebut, Smith disadarkan bahwa hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Dan dia pun mengambil keputusan untuk melakukan doa dan puasa guna kembali mencari wajah Tuhan. Kehausan dan kelaparan Smith Wigglesworth terhadap realita Tuhan telah menjadi bekal untuk dia selalu memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Saya berdoa, biarlah setiap pendengar Daily Devotion ini betul-betul berseru dan meminta kepada Tuhan untuk diberikan hati yang haus dan lapar akan realita Tuhan, sehingga selalu memiliki roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, dan mau berubah. Itu harus menjadi nature ilahi yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari kita. Hati yang lembut itulah yang akan menarik datangnya dimensi kasih ilahi untuk memenuhi batin dan kehidupan kita. Dengan hidup kita dipenuhi oleh kasih ilahinya yang tanpa syarat itu, kehidupan sehari-hari kita secara otomatis juga akan mengalirkan kasih ilahinya. Dimensi kasih ilahi itulah yang saat ini sedang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana. Sampai hari ini, ada begitu banyak orang yang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan membawa adanya emosi atau jiwa yang terkoyak, sehingga selalu ada ruang kosong dalam hidupnya. Hanya realita, keberadaan, dan kasih Tuhanlah yang akan bisa memenuhi ruang kosong tersebut. Jadilah pribadi yang mengalirkan kasih Bapa yang melampaui segala akal dan tanpa syarat itu. Karena kitab Efesus pasal 3 ayat 18-19 menegaskan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Amin.